Suaraku udah masuk belum? Udah. Udah. Oke, langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian sejenak untuk berkumpul secara via Zoom. Di sini kelompok kami ingin memaparkan materi tugas matkul FT Kardiovaskuler dengan judul yaitu peran fisioterapi pada penyakit arteri tepi peripheral arterial disease atau PAD. Baik, selanjutnya. Amanda Dian Puspita, Citra Dewi Anjani, Clara Gendis Wulandari, Dava Gazi Devananta, Naswa Vita Azahra, dan Reno Wisnu Aditya. Baik, langsung saja ke materinya. Apa itu penyakit arteri tepi? Penyakit arteri tepi merupakan penyakit akibat penyempitan atau sumbatan arteri perifer. Umumnya terjadi pada ekstremitas bawah, menyebabkan aliran darah ke tungkai berkurang. Penyakit ini sering disebabkan oleh aterosklerosis. Faktor resikonya sendiri yaitu merokok, diabetes mellitus, hipertensi, kolesterol tinggi, obesitas, kurang aktivitas fisik, serta usia lanjut. Baik, selanjutnya. Baik, selanjutnya ada tanda dan gejala dari PAD sendiri. Yang pertama yaitu gejala paling khas adalah nyeri pada tungkai saat berjalan yang disebut claudication intermittent. Biasanya nyeri ini akan berkurang saat istirahat. Selain itu, pasien juga bisa mengalami kram pada betis, terutama saat beraktivitas. Kaki juga sering terasa dingin karena aliran darah yang kurang lancar. Pasien biasanya mudah lelah saat beraktivitas, bahkan aktivitas ringan. Dalam jangka waktu tertentu, biasanya terjadi penurunan kekuatan otot. Tanda ini yang perlu diperhatikan adalah luka yang sulit sembuh, terutama di area kaki. Dan paling terlihat secara fungsional adalah penurunan jejak berjalan, karena pasien cepat merasa nyeri atau lelah. Selanjutnya yaitu patofisiologi PAD. PAD terjadi karena adanya penumpukan plak pada dinding arteri yang menyebabkan pembuluh darah menjadi menyempit. Akibat penyempitan ini, aliran darah yang membawa oksigen ke otot menjadi berkurang. Saat pasien beraktivitas, kebutuhan oksigen meningkat, tapi suplai tidak mencukupi. Hal inilah yang menyebabkan timbulnya nyeri saat aktivitas. Jika kondisi ini berlanjut, maka aktivitas fungsional pasien akan semakin terbatas, seperti sulit berjalan jauh atau melakukan aktivitas sehari-hari. Selanjutnya, pemeriksaan oleh fisioterapi. Yang pertama, anamnesis keluhan berjalan. Yang kedua, pemeriksaan nyeri. Yang ketiga, pemeriksaan kekuatan otot. Yang keempat, pemeriksaan keseimbangan. Yang kelima, pemeriksaan daya tahan. Yang keenam, pemeriksaan luas gerak sendi. Yang ketujuh, pemeriksaan kemampuan fungsional. Tujuan penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama, mengurangi nyeri. Yang kedua, meningkatkan sirkulasi darah. Yang ketiga, meningkatkan kapasitas berjalan. Yang keempat, meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot. Yang kelima, meningkatkan kualitas hidup. Dan yang keenam, meningkatkan kemampuan aktivitas sehari-hari. Tes yang dapat digunakan adalah yang pertama, 6-minute walking test. Yang kedua, team up and go test. Yang ketiga, walking tolerance test. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya peran utama fisioterapi. Pertama ada edukasi aktivitas fisik, program latihan berjalan, latihan penguatan otot, latihan aerobik, latihan fleksibilitas, pencegahan komplikasi, dan monitoring kemampuan fungsional pasien. Selanjutnya ada exercise terapi. Pertama ada walking exercise, yaitu latihan berjalan bertahap, dilakukan hingga nyeri ringan sampai sedang, dan istirahat lalu lanjut berjalan. Kedua ada strengthening exercise, yaitu latihan otot tungkai bawah, fokus pada quadricep, hamstring, dan calf muscle.
Dan ketiga ada aerobic exercise, yaitu sepeda statis, treadmill, dan senam aerobik ringan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk edukasi pasien, edukasi oleh fisioterapis yang pertama berhenti merokok, yang kedua menjaga berat badan, yang ketiga kontrol gula darah dan tekanan darah, yang keempat aktivitas fisik rutin, yang kelima perawatan kaki yang baik, dan yang keenam menggunakan alas kaki yang nyaman. Selanjutnya untuk pencegahan komplikasi, yang pertama ada mengurangi risiko jatuh. Selanjutnya edukasi aliran darah pada ekstremitas. Yang kedua, fisioterapis berperan penting dalam meningkatkan kemampuan fungsional pasien. Yang ketiga, program latihan teratur dapat meningkatkan kapasitas berjalan dan kualitas hidup pasien. Yang keempat, Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, bagian tubuh mana yang paling sering terkena PID? Baik, sebelumnya pertanyaan kami tampung terlebih dahulu. Apakah ada yang bertanya lagi? Jika belum ada, izin menjawab dari pertanyaan yang disampaikan oleh Ardia. Bagaimana tuh bagian tubuh mana yang paling sering terkena PAD? Penyakit PAD ini sering menyerang ekstremitas bawah, terutama pada bagian tungkai dan kaki. Hal ini disebabkan karena arteri daerah tersebut lebih rentan terhadap penumpukan plak arteriosklerosis akibat faktor gravitasi dan aliran darah yang lebih jauh dari jantung. Pembuluh darah yang sering terkena aliran lain, arteri, dan tibialis. Gejala biasanya muncul pada tungkai bawah seperti nyeri saat berjalan, kram, rasa dingin pada kaki, perubahan warna kulit, hingga luka yang sulit disembuhkan. Mohon maaf, tadi sempat hilang sinyalnya. Saya lanjutkan lagi untuk menjawab pertanyaan dari Ardia. Baik, jadi gejala biasanya muncul pada tungkai bawah seperti nyeri saat berjalan, kram, rasa dingin pada kaki, perubahan warna kulit, hingga luka yang sulit disembuhkan. Pada kondisi yang lebih parah, dapat terjadi iskemik kritis yang beresiko menyebabkan nekrosis jaringan dan amputasi jika tidak ditangani dengan baik. Apakah sudah bisa menjawab pertanyaan? Iya. Sudah, terima kasih, Wawa. Sama-sama. Apakah ada pertanyaan lain? Mau bertanya, apa saja komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan imobilisasi lama? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Sudah, untuk pertanyaannya kita tampung terlebih dahulu.
izin menjawab pertanyaan sebelumnya, yaitu apa saja komplikasi yang dapat terjadi pada pasien dengan imobilisasi yang lama. Jawabannya, komplikasi pada pasien yang imobilisasi lama, yang pertama luka tekan atau dekubitus akibat tekanan terus-menerus pada kulit. Yang kedua, ada penurunan kekuatan otot akibat karena tidak digunakan. Yang ketiga, kontraktur akibat kekakuan sendi akibat kurang gerak. Yang keempat, gangguan pernapasan, yaitu penurunan kapasitas paru. Yang kelima, gangguan sirkulasi dan beresiko trombosis. Apakah sudah jelas? Sudah. Baik, apakah ada pertanyaan lain?